Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'matillah wa ala millati rasulillah. Assalatu wassalamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, sahabat Sinau rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan untuk membacakan kitab Adabul Muslim fil Yaumi. Kita sudah sampai pada adab yang kelima, yaitu adabus salam, adab memberi salam pada bagian yang kedua. Adab memberi salam ini terdiri dari 16 adab. Kita bacakan dari kitab Adabul Muslim fil Yaumi wal Laila. Adab yang pertama, yukrahu ibtida'us salam bi alaikas salam. Li hadis Jabir al-Hujaimi radhiyallahu anhu annahu qala ataitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqultu alaikas salam ya Rasulullah. Qala la taqul alaikas salam walakin qul assalamu alaik. Wa zada Abu Dawud fa inna alaikas salam tahiyatul mauta. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa sahhahahu al-Albani. Artinya, makruh memberi salam dengan ucapan alaikumussalam, karena di dalam hadis Jabir radhiyallahu anhu diriwayatkan bahwasanya ia menuturkan, aku pernah menjumpai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka aku berkata, alaikassalam ya Rasulullah. Nabi menjawab, jangan kamu mengatakan alaikassalam. Di dalam riwayat Abu Dawud disebutkan, karena sesungguhnya ucapan alaikassalam itu adalah salam untuk orang-orang yang telah mati. Hadis riwayat Abu Dawud dan At-Tirmidzi disahihkan oleh Al-Albani. Ma'asyiral muslimin, sahabat Sinau yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berdasarkan hadis ini ya, kita dimakruhkan untuk mengucapkan salam dengan alaikassalam, tetapi ucapkanlah dengan lafaz assalamu alaik ya. Ini berdasarkan hadis At-Tirmidzi bahwa alaikassalam itu adalah ucapan salam orang-orang yang telah mati. Jadi kita yang masih hidup ya, disunahkan mengucapkan salam dengan assalamu alaik, bukan alaikassalam. Kemudian yang kedua, yustahabbu tikrarus salam salasan idza kana al-jam'u kabiran, li hadisi Anas anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idza takallama bi kalimatin a'adaha salasan wa idza ata ala qaumin fasallama alaihim sallama alaihim salasan. Dianjurkan mengucapkan salam 3 kali jika halayak banyak jumlahnya. Di dalam hadis Anas disebutkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam apabila ia mengucapkan suatu kalimat, ia mengulanginya 3 kali. Dan apabila ia datang kepada satu kaum, ia memberi salam kepada mereka 3 kali. Berdasarkan hadis ini disunnahkan kita mengulang salam ya sebanyak 3 kali. Demikian juga ketika berkata dengan satu perkataan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengulanginya 3 kali.
Mengapa? Ini untuk meyakinkan bahwa apa yang beliau sampaikan bisa dipahami oleh halayak, bisa dipahami oleh jamaah yang hadir pada saat itu. Demikian juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam jika mendatangi suatu kaum atau jika datang kepada suatu kaum, ia mengucapkan salam kepada mereka sebanyak 3 kali. Hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari. Kemudian yang ketiga, adab yang ketiga, minas sunnah ayusallima raqib 'alal mashi wal mashi 'alal qa'id awil waqif wal qalil 'alal katsir was shaghir 'alal kabir. Di hadis Abi Hurairah al-muttafaq alaih. Yang ketiga, termasuk sunnah adalah orang mengendarai kendaraan memberikan salam kepada orang yang berjalan kaki, dan orang yang berjalan kaki memberi salam kepada orang yang duduk. Kemudian orang yang sedikit memberi salam kepada orang yang banyak, dan orang yang lebih muda memberi salam kepada orang yang lebih tua. Demikianlah disebutkan di dalam hadis Abu Hurairah yang muttafaq alaih. Kemudian yang keempat, yustahabbul jahru bis salam wa kadzalika rad illa fi mawdi'in fihi niyam li hadisil Miqdad bin Aswad wa fihi fakunna nahtalibu fayashrabu kullu insanin minna nasibahu wa narfa'u lin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam nasibah. Qala fayaji'u minal lail fayusallimu tasliman la yuqidhu na'iman wa yusmi'u al-yaqzan. Rawahu Muslim. Yang keempat, disunnahkan keras ketika memberi salam dan demikian juga ketika menjawabnya, kecuali jika di sekitarnya ada orang-orang yang sedang tidur. Berdasarkan hadis Miqdad bin Aswad disebutkan di antaranya, dan kami pun memerah susu binatang ternak hingga setiap orang dapat bagian minum dari kami, dan kami sediakan bagian untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Miqdad berkata, maka Nabi pun datang di malam hari dan memberikan salam yang tidak membangunkan orang yang sedang tidur, namun dapat didengar oleh orang-orang yang bangun. Hadis riwayat Muslim. Ma'asyiral muslimin, sahabat Sinau, berdasarkan hadis ini ya, kita disunahkan untuk mengucapkan salam dengan keras ya, kecuali jika ada orang yang tidur. Jika ada yang tidur, maka hendaknya mengucapkan salam dengan lirih ya, sehingga didengar oleh orang yang bangun tetapi tidak membangunkan atau tidak mengganggu orang yang sedang tidur. Kemudian yang kelima, yusannus salam hina dukhul ilal majlis wa khinal khuruj minhu. Li hadis idza intaha ahadukum ilal majlis falyusallim fa idza arada ay yaquma falyusallim falaysatil ula bi ahaqqi minas tsaniyah. Rawahu Abu Dawud dan disahihkan oleh Al-Albani. Yang kelima, disunnahkan memberikan salam di waktu masuk ke suatu majlis atau ke suatu pertemuan, satu perkumpulan, dan ketika akan meninggalkannya. Berdasarkan hadis, apabila salah seorang kamu sampai di suatu majlis, hendaklah memberikan salam, dan apabila hendak keluar, hendaklah memberikan salam. Tidaklah yang pertama lebih berhak daripada yang kedua. Nah, maksudnya hadis ini, jadi
Ketika kita masuk ke dalam suatu majelis, suatu pertemuan, maka hendaknya kita mengucapkan salam. Begitu juga ketika kita hendak pergi atau selesai dari majelis. Ya, artinya yang pertama, yang kedua itu sama-sama baiknya. Jadi yang pertama ketika masuk majelis kita juga mengucapkan salam. Kemudian ketika selesai keluar dari majelis kita juga mengucapkan salam. Jadi pertama dan keduanya sama-sama baik. Kemudian yang keenam, yustahabbus salam 'inda dukhulil bait walau kana khalian. Disunnahkan mengucapkan salam ketika masuk ke dalam rumah meskipun rumah itu kosong. Liqaulihi ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa idza dakhaltum buyutan fasallimu ala anfusikum. Surah An-Nur ayat 61. Waliqali ibni Umar radhiyallahu anhuma, idza dakhala ar-rajulul baita ghairal maskun falyaqul assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Yang keenam, disunnahkan memberi salam di saat masuk ke suatu rumah sekalipun rumah itu kosong. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nur ayat 61 yang artinya, dan apabila kamu akan masuk ke suatu rumah maka ucapkanlah salam atas diri kalian. Berdasarkan hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, semoga Allah ridho kepada keduanya, apabila seseorang akan masuk ke suatu rumah yang tidak berpenghuni, maka hendaklah ia mengucapkan assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari di dalam Al-Adab Al-Mufrad dan disahihkan oleh Al-Albani. Ma'asyiral muslimin, sahabat Sinau yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berdasarkan hadis ini dan berdasarkan surat An-Nur ayat 61 bahwa kita disunnahkan untuk mengucapkan salam ketika kita mau masuk rumah meskipun rumah itu kosong. Nah, ketika rumah itu kosong maka kita disunnahkan mengucapkannya dengan lafaz assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Semoga keselamatan atas kami semua dan atas semua hamba-hamba Allah yang soleh. Kemudian yang ketujuh, yukrahus salam ala man yaqdi hajatahu. Dimakruhkan mengucapkan salam bagi orang yang sedang membuang hajat. Di hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, anna rajulan marra wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yabul fasallama falam yarudda alaihi. Rawahu Muslim. Yang ketujuh, dimakruhkan memberi salam kepada orang yang sedang buang hajat. Berdasarkan hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma yang menyebutkan bahwasanya ada seseorang yang lewat sementara Nabi saat itu sedang membuang hajat kecil ya, dan orang itu memberi salam, maka Nabi tidak menjawab salamnya. Hadis riwayat Imam Muslim. Dalil hadis ini menjelaskan bahwa dimakruhkan kita mengucapkan salam ya pada saat buang hajat. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.